Oke, sekarang gue mau ngobrol sama Tekun Jaya Immanuel. Halo Kun. Halo, apa kabar? Eh, Tekun sekarang tinggal di Kanada. Nah, tema atau topik yang lagi gue mau obrolin nih lucu nih. Film dan akuntansi. Yoi. Aneh sih. Oke, Tekun ini 3 tahun terakhir mulai memasuki dunia perfilman nih Kun ya. Iya. Tekun bersama Irina memproduksi dua film panjang, Paikau dan Bukan Cerita Cinta. Nah kebetulan Bukan Cerita Cinta nih belum keluar ya Kun? Ya, belum keluar. Kapan rencananya Kun mau keluar? Jadi bulan Agustus akan tayang perdana di salah satu OTT kita, streaming service, yaitu Genflix. Bersama Paikau juga, jadi Agustus bakal tayang di sana sih. Agustus 2020. Iya, Agustus 2020. Oke. Nah, balik lagi ke topiknya nih Kun. Oh iya. Nah, tema kita kan film dan akuntansi. Mungkin bisa lo gambarin tentang apa sih film hari ini sama sebelum. Kan mungkin lo bisa ceritain juga background lo sebelumnya ketika lo masuk ke perfilman, apa yang lo elaborate antara kedua itu. Iya, jadi mungkin gue ceritain dulu background gue. Gue tuh dulu sekolahnya sebenarnya komunikasi visual. Pas di Jakarta gue sekolah di Untar. Dan gue tertarik sebenarnya, awalnya ketertarikan itu ke art sebenarnya. Jadi kayak semua visual art ya, maksudnya lukisan, animasi, kamera gitu ya, foto, tipografi. Lalu kemudian gue kerja di macam-macam tuh, kerja marketing, advertising, desain grafis, finance, pokoknya macam-macam sampai balik lagi ke film. Oh ternyata gue memang suka blend of art sama business. Maksudnya gue memang suka tuh di tengah-tengah di antara itu. Tapi awalnya gue pikir film tuh sebenarnya gue pikir lebih ke art kali ya. Awalnya gue mikir gitu. Nah, makanya gue, berarti emang gue harus lebih banyak fokusnya di bidang-bidang yang related ke artnya, misalnya kreatifnya, story-nya, atau gambarnya, atau desainnya, atau apa gitu ya. Tapi kemudian pas gue ngejalanin itu, gue produksi, kita bareng-bareng tayangin, terus kita cari distributor dan lain-lain, gue baru sadar tuh ternyata ya namanya film itu sebenarnya bisnis, okay. Barangnya film. Kalau toko kan bisnis, barangnya ya produk ya gitu. Kalau lu salon ya bisnis, barangnya ya jasa potong rambut gitu. Nah film itu ya sebenarnya bisnis, barangnya sendiri ya produknya film. Tapi intinya sebenarnya bisnis. Maksudnya majoritas orang bikin film ya tujuannya pasti ada ekspektasi mendapatkan sesuatu lah ya dalam bentuk keuntungan. Iya, dapat keuntungan. Maksudnya nggak kayak orang nulis puisi atau ngelukis ya, yang dimana orangnya mungkin lebih buat hobi atau pelampiasan sendiri. Tapi kalau film itu memang bentuknya ya, yang setahu gue kebanyakan dari yang gue tahu sih ya, memang ada tujuan komersil gitu. Makanya dia bentuknya sebenarnya bisnis. Menarik juga ya background lo awalnya komunikasi visual ya kan, artinya lo berkaitan dengan karya inilah ya, karya seni lah mungkin ya. Maksudnya lukis, gambar, sketching dan lain-lain. Tapi habis itu lo tadi bilang kalau ketika lo masuk ke dunia kerja, lo kerjanya di finance malah ya. Iya, gue 6 tahun kerja di finance, ya megang banyak transaksi gitu. Ya lebih apa ya? Lebih di bidang ekonomi lah ya istilahnya, sebelum gue ke film gitu. Cukup ini ya, cukup random ya. Cukup random banget ya. Kadang emang terutama pas kerja itu kan alurnya ya lu sehari-hari gitu, terus lu nggak begitu ada
maksudnya kalau lu nyaman kan lu nggak kepikiran untuk pindah sampai suatu saat lu ada sesuatu lah ya, terus misalnya ya lu burn out atau ada challenge apa atau lu pengen cari new adventure. Awalnya lo lihat film creativity gitu. Tapi begitu lo jalanin proses gitu, lo masuk mungkin lo start Paikau itu mulai di tahun 2016 ya. 16 itu baru 16 ya. Istilahnya ancer-ancer mulai nyari ide, kita nulis apa, nyari ide, ngobrol, ngopi gitu kan. Iya, tapi kita ini ngejalaninnya sebenarnya 2017 kali ya, bisa dibilang fokusnya. Oke, berarti kalau sekarang 2020 kurang lebih 3 tahun lah ya, 3 tahun 4 tahun lah ya. Iya. Nah itu tadi awalnya 3 tahun 4 tahun. Before lo bilang lo merasa bahwa film creativity nih art atau kerjanya seniman gitu ya. Tapi setelah lo melalui proses itu lo menghasilkan 2 film tadi ya, Paikau dan Bukan Cerita Cinta. Nah lo melihat gue nangkep ada shifting persepsi itu, bukan bukan shifting ya, disorientasi persepsi atau gimana tuh dari kreatif terus lo melihat bahwa film ini bukan pure art. Jadi andai kata pertama ya, misalnya gue tanya persentasenya antara artistik sama usaha atau bisnis tuh gimana tuh, itu dulu mungkin. Nah, mungkin gue pikir tadinya tuh sekitar 70-30 lebih ke art, lalu kemudian pas gue jalanin mulai shifting tuh. Awalnya ketika kita mulai logikanya ketika kita mulai sebelum produksi, dari cerita ke produksi itu baru mulai kepikir tuh, oh ya ternyata mungkin 50-50 kali ya. Tapi ternyata pas gue jalanin malah terbalik, lebih banyak bisnisnya. Kayak misalnya gini, analoginya measurementnya misalnya kuantitatifnya waktu lah ya. Filmnya itu kreatifnya itu proses secara waktu aja, misalnya ya lu bikin cerita, produksi, selesai. Ya kan? Tapi sebelum dan sesudahnya itu waktu yang lama banget, ketika financing, lalu ke distribusi dan seterusnya, manajemen revenue-nya gimana, itu kan panjang setelahnya itu semua bisnis semua. Kalau filmnya udah jadi itu seumur hidup ya, sebenarnya lebih ke bisnisnya. Kreatifnya ya mungkin di bidang marketing ada lah, bikin trailer atau apa atau grafis, tapi udah minimal banget. Jadi secara waktu juga, misalnya produksi pre-produksi atau produksi 3 bulan, ya udah kreatifnya kan di situ doang. Setelahnya udah nggak ada kreatif nih, bisnis semua kan. Jadi 100%. Nah, bisa lo gambarin apa yang jadi key point-nya gitu, sampai itu challenging banget di wilayah bisnisnya. Challenging-nya ya banyak ya sebenarnya. Satu dari ya ngomongin di mana dulu nih, kalau di Indonesia yang satu pasti ada faktor regulasi. Dari regulasi aja bentuknya nggak jelas, atau kita kementeriannya pindah-pindah mulu. Mau bikin PT aja susah. Gitu. Maksudnya belum mulai ngomongin cerita nih, baru bikin PT aja susah banget gitu kan. Kementeriannya kesini bilang sana, dari sampai ada rancu, ada Bekraf juga, ada Kemenpar, ada dari situ Mendikbud, yang di Indonesia sendiri itunya udah regulasinya udah kisruh, nggak begitu jelas, kita cari tahu sendiri, itu dari situ udah ketahuan. Lalu bentuk ekonominya gimana? Karena di Indonesia ini juga nggak ada bentuk data terbuka. Maksudnya gue bandingin dengan yang gue tinggal sekarang ya di Kanada. Di sini semua bentuk film, financing, ekonominya semua kebuka. Karena partially selalu government funding ada terlibat di financing. Jadi sebagai bentuk respons balik, mereka minta laporan keuangan produksi, misalnya budgetnya berapa, itu open, walaupun detailnya enggak, tapi overall itu open dan kita bisa akses. Jadi itu lumayan jelas buat kita itu ada gambaran jelas kalau mau bikin ini kira-kira budgetnya segini, government nanti kira-kira bisa bantu segini. Itu lumayan jelas buat kita sebagai filmmaker gitu. Oke. Nah tadi lo ilustrasiin bahwa kayak film tuh produk gitu. Kalau di toko produknya mungkin makanan, tapi kalau sebagai pembuat film atau
pembisnis ya, orang yang menjalankan usaha film itu ya produknya film itu bisa lo kasih apa ilustrasi yang lebih luas nggak atau lebih ini lagi lebih spesifik lagi? Ya, jadi secara ekonomi kita kan sebenarnya kalau jualan toko nih gini ya. Gue analoginya jual toko aja nih karena gue dulu kerja di Mangga 2. Oke. Jadi kalau kita punya toko nih, kita kan harus punya produk yang dijual dong. Produknya apa kayak mau jual kamera, mau jual HP, jual laptop kalau di Mangga 2 gitu, jual baju. Lu harus beli dong. Lu harus beli dengan istilahnya beli baju ini, gue beli dari pihak A, modalnya sekian. Kalau gue mau untung 10.000, berarti gue harus jual harga modal gue plus 10.000. Ya. Nah, film itu sendiri, kenapa gue bilang bisnis? Karena film itu sendiri harus ditakar secara ekonomi. Karena lu mau untung sekian, ngitungnya gimana kalau lu nggak bentuk itu terjemahkan itu dalam bentuk uang ya. Maksudnya film itu sendiri lu harus terjemahin dalam bentuk yang paling tangible itu dalam bentuk uang. Jadi, oke, berarti film ini nilainya sekian. Dari mana? Dari budgetnya, gitu kan? Kalau gue mau untung sekian, berarti film ini gue harus jual untuk dapat sekian, baru gue bisa untung sekian, gitu. Jadi sebenarnya sama produk. Kenapa itu produk? Karena itu tadi lu harus hitung itu sebagai harga modal. Kalau lu mau untung. Seandainya lu mau break even pun nggak masalah, cuma kan lu harus hitung dulu dong break evennya nanti di berapa. Kalau nggak tahu kan. Kalau ada istilahnya ada distributor datang kucuk-kucuk gitu, dia mau beli film lu, dia mau beli sekian, ya lu taunya ini untung apa enggak, apa lu rugi dari mana kalau lu nggak ngitung dari awal gitu kan. Oke, jadi memang sebagai satu kesatuan yang utuh, film itu memang punya kerumitan atau hal-hal yang bukan cuma masalah bikinnya aja ya. Iya. Ada banyak hal sih sebenarnya karena dan sulitnya film itu multifaktor. Kalau misalnya kita lihat produk film, misalnya kita bilang film sebagai produk, oke, gimana bikin skripnya sampai akhirnya film itu diselesaikan, yaitu satu faktor sendiri. Tapi setelah filmnya jadi, itu ada banyak faktor lagi yang harus dilakuin gitu ya. Iya, dan kebanyakan itu faktor ekonomi memang. Jadi buat gue perjalanan ini juga pembelajaran, maksudnya buat gue berkembangnya pengetahuan gue ya, maksudnya secara film maupun secara manusia, maksudnya ya itu tadi, maksudnya ketika gue ekspektasi gue tuh film itu bentuk artistik kayak ekspresi gitu ya, tapi pas dalam perjalanan itu ya gue cari funding dan lain-lain, dari cerita itu gue baru, maksudnya dengan ketemu banyak orang, diskusi dengan orang-orang yang udah lebih berpengalaman di bidang ekonomi. Dari situ gue belajar banyak sih, berubah shiftingnya itu. Awalnya gue pikir ya film ya bikin cerita aja yang bagus dengan sendirinya, akan ada investor, lalu kalau udah jadi tayangin aja di bioskop terus dapat duit. Tapi kenyataannya tuh nggak segampang itu, dan setiap langkah yang gue ambil tuh biasanya mentok. Tapi dari mentok itu gue belajar, karena dari mentok itu gue belok. Berarti gue menemukan cara-cara lain antara yang biasa atau yang nggak biasa. Sebenarnya kalau ngomong bikin film ya, yang penting tekun aja sih, maksudnya tekun kayak nama maju lo ya. Terus. Tekun. Iya. Sebenarnya bisnis aspeknya itu lebih negotiable. Maksudnya gini, ketika lu mau tayangin di A nggak bisa, ya lu harus nego sama orang lain. Pasti ada kesempatan. Gue percaya film itu secara bisnis dia selalu ada jalan ya. Yang penting lu secara
secara artistik lu punya gambaran yang jelas, mau bikin dari awalnya nih ya, mau bikin apa dulu nih, kita udah punya gambaran, ya udah bikin. Tapi kan pas selesai jadi, gue juga baru mikir tuh, nih gimana jualnya nih. Jadi maksudnya kita bicara ketika setelah skripnya jadi nih, lo udah punya skrip ya. Iya. Lalu yang terjadi apa tuh, Kun? Apa proses yang apa terjadi yang lo lakukan? Yang terjadi ketika gue coba pitching script itu nggak mempan. Kenapa? Ternyata yang gue harus pitch itu business proposal. Oke. Gitu. Karena buat investor ngomongin uang itu pertanyaannya ya, terus balikinnya gimana? Terus dapat untungnya apa? Oke. Karena skripnya terus mau diapain skripnya? Kan dia juga tahu kalau skrip itu mau diuangkan gimana, cuma dijual doang. Dijual ya break even lah. Modal nulis skrip, dibayar, dibeli, ya udah dapat duit. Tapi secara ekonomi gitu aja. Tapi kalau mau itu bagus nilainya, apa enggak? Sorry, itu maksudnya ketika dia skripnya mau diapain? Jadi skripnya sendiri dibaca atau enggak. mereka kualitas skripnya itu dipahamin atau gimana tuh? Boleh jelasin sedikit kan tentang itu? Menurut gue sih dari pengalaman dari yang gue ada ya, lebih mereka percaya sama lo atau enggak, mereka support lo atau enggak, dan mereka melihat ada kemungkinan atau enggak. Maksudnya buat mereka mikir dari sisi itu, dari sisi finance atau ekonomi. Maksudnya kalau dia kasih 10.000 nya kira-kira dia mikir balik nggak ya, plus dapat untung nggak ya. Seandainya ada orangnya juga support, paling enggak biasanya dia ya udah, kalau misalnya nggak balik, biasanya orang yang ready film itu kan kategorinya itu termasuk yang resikonya menengah atau tinggi secara investment gitu ya. Kategori ini di seluruh dunia sama. Tinggal dia hitung-hitungan secara ekonomi, ini secara investasi dia finance-nya oke nggak? Kalau menurut dia oke, dia percaya sama orangnya ya oke. Lalu timbul masalah kedua sebenarnya. Ketika dia taruh uang, kalau dia percaya, lalu secara ekonomi memantaunya gimana? Kalau kreatif kan ada nih memantau ya, kerja apa enggak? Ketahuan kerja ya jadilah skripnya. Kalau kerja ya jadilah syutingnya kamera. Kalau ekonomi caranya gimana ya? Dengan akuntansi. Maksudnya satu-satunya cara ya dia harus ada laporan yang jelas, bentuknya transparan, lalu bisa diukur, maksudnya terstandarisasi lah gitu. Jadi ketika pitch itu justru simulasi tentang apa sih yang dihasilkan kalau skrip ini difilmin gitu ya? Iya. Jadi buat mereka, jadi lebih ke persoalan ini ada produk mau dibikin. Lalu produk ini simulasinya gimana gitu ya? Benar. Jadi skrip itu misalnya sebenarnya bukan dinilainya tapi potensinya. Tapi skripnya sendiri juga sebenarnya rata-rata orang nggak begitu baca detail, tapi lebih premisnya sendiri, ini kira-kira make sense nggak buat si investor ini ada yang nonton nggak, atau orang. Lalu sebenarnya yang lebih make sense lagi buat mereka bisnis proposalnya, bisnisnya apa, ini kira-kira dia bisa jual nggak gitu. Itu faktornya sih. Nah tadi ketika lo mempropose kan, artinya ketika lo punya cerita, lo suka sama cerita lo atau lo percaya sama cerita lo sendiri gitu kan, karena misalnya either way itu menurut lo bagus atau lo yakin orang suka. Lalu kan itu lo pitch kan ke orang-orang yang mungkin mau membantu lo merealisasikan film ini dalam bentuk bisnis gitu kan. Nah itu gimana tuh ketika lo mempitch? Apakah di masa itu kan mungkin ketika lo mau bikin Paikao misalnya atau BCC itu? Oh iya. Ya kan, lo kan mempitch nih, ini bagus pak, gini gitu kan misalnya kan, atau lalu respon apa yang akhirnya membuat lo jadi banyak mendapatkan point of view yang berbeda nih tentang apa yang lo pahamin tentang film, bahwa ini bukan tentang kreatif doang ya ternyata.
Iya, ya dapat berondongan pertanyaan banyak sih kayak tentang jadi strateginya dapat duitnya gimana, kayak rencananya apa aja, terus jangka waktunya gimana. Sebenarnya lebih pertanyaan tentang ya duit yang dia taruh itu lebih rencana pengembalian plus cara ngitung profitnya gimana. Lebih pembagian itu sih. Jadi sebenarnya pertanyaan itu jatuhnya pertanyaan bisnis semua yang pada saat itu gue nggak begitu pikirin banyak sih, karena buat gue waktu itu gue mikir pas ini make sense, pasti nggak begitu, tapi nggak begitu ditanya lah. Tapi ternyata kenyataannya sih benar-benar justru mereka detail about the business dan justru tidak detail tentang skripnya. Nah, apa yang paling krusial, istilah yang paling telak yang lo kayaknya nggak bisa, anjrit gue nggak bisa jawab nih, atau yang membuat lo kayak iya ya gitu ketika lo mempitch itu atau mencoba mencari investasi untuk merealisasikan film lo, apa yang akhirnya ternyata ini krusial banget lo, dan itu bukan di skripnya gitu kan misalnya. Bukan sebenarnya distribusi. Itu pertanyaan paling yang gua nggak bisa jawab, karena distribusi bisa dijelasin mungkin apa? Ya, pertanyaan tentang kepastian apakah ada kontrak dengan eksebitor atau kepastian kita bisa tayang di berapa. Eksebitor ini tempat nonton. Iya, istilahnya bioskop lah gitu. Bioskop atau SVOD atau OTT atau apa aja sih. Sebenarnya tempat filmnya ketemu penonton dan dapat revenue lah istilahnya gitu. Nah, itu pertanyaan yang paling susah karena memang nggak ada yang pas, maksudnya nggak ada yang benar bisa mastiin itu. Oke. Jadi warungnya ya, tokonya gitu ya. Lu mau jual barang lu di mana nih gitu ya? Benar. Jadi kecuali kita udah ada kontrak di muka di mana itu tertulis dengan jelas, kita pasti mendapatkan garansi sekian. Yang pasti sih kebanyakan filmmaker nggak ada itu ya. Oke. Kalau nggak ada itu, berarti hitung-hitungan kita di atas kertas bahwa film ini akan mendapatkan sekian, itu kan asumsi. Nah, itu yang jadi pertanyaan mereka sebenarnya yang paling telak. Di masa itu ya, di waktu lo awal lo melakukan proses lo itu membuat film, pertanyaan itu gimana buat lo? Apakah kan maksudnya di awal kan lo taunya mau bikin film terus masuk bioskop. Itu sekarang lo bilang sekarang mungkin lo udah lebih paham bahwa oh iya ternyata itu sulit. Iya, ya. benar. Gitu. Itu gimana yang lo sikapin ketika ada pertanyaan seperti itu? Ya, waktu itu ya gue jawab dengan pengetahuan yang gue tahu dan dengan misalnya ide-ide kreatif apa yang gue, maksudnya kalau misalnya sampai terjadi hal ini, gue punya ide apa untuk alternatifnya atau misalnya ide ini bisa karena dari obrolan kita sama pihak si A gitu. Memang nggak fix, tapi paling nggak kita bisa menjawab itu dengan jujur, tapi juga dengan smart lah, maksudnya tetap kita nggak berbohong sama investor atau apa, tapi dengan cara yang make sense buat mereka. Maksudnya itu nggak pasti 100%, tapi kita udah pikirin, cuma memang belum bisa kita garansi 100% gitulah istilahnya. Oke, jadi persoalan distribusi dan eksibisi itu ternyata menjadi sangat rumit ya buat benar. Oke, kita akan lanjutkan bincang-bincang dengan Tekun Jaya Immanuel di episode selanjutnya.